Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah arsitektur ilmu komputer yang bener-bener legendaris. Kenapa legendaris? Karena arsitektur ini dirancang buat ngadepin satu hal yang paling mutlak di dunia pemrograman, bug perangkat lunak. Ya, kita bakal ngobrolin gimana seni memisahkan hak akses itu secara harfiah bisa menyelamatkan seluruh sistem kalian dari kehancuran total. Yuk, langsung aja kita mulai. Jadi, coba bayangin, gimana sih cara kalian ngerancang sebuah sistem yang aman, padahal kalian tahu persis kode kalian itu pasti bakal punya bug. Nah, pertama-tama, kita harus buang jauh-jauh ilusi soal kode yang sempurna itu. Buffer overflow, logic error, memory leak, hal-hal kayak gini tuh bakal selalu kejadian sehebat apapun kita nyoba mencegahnya. Pertanyaannya sekarang bukan kalau bug itu muncul, tapi apa yang bakal terjadi saat peretas nemuin bug itu duluan. Taruhannya di sini gede banget loh. Oke, ini peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas bahaya sistem monolitik. Terus, kita masuk ke prinsip least privilege. Ketiga, studi kasusnya, OpenSSH. Lanjut ke anatomi komponen terisolasi, dan ditutup dengan gimana caranya mentolerir bug secara efektif. Langsung aja yuk! Bagian pertama, bahaya sistem monolitik, the inevitable bug. Kalian tahu nggak, sebelum konsep arsitektur yang canggih ini muncul, ngejalanin layanan jaringan itu resikonya minta ampun. Gini, perangkat lunak modern kan pakai jutaan baris kode dan pastinya ngandelin library eksternal. Jaminan dapat kode yang 100% sempurna tanpa bug itu ya mustahil. Developer sering banget pakai library pihak ketiga kayak Zlab buat kompresi atau Kerberos buat autentikasi. Masalahnya, secara historis library-library ini sering banget bawa error memori tingkat rendah langsung masuk ke dalam basis kode utama kita. Ibaratnya kita itu tanpa sadar mewarisi bug dari kode buatan orang lain. Ngeri kan? Nah, ini dia kelemahan fatal dari aplikasi monolitik zaman dulu. Bayangin sistem SSHD menjadul, dia listening di TCP port 22, yang mana butuh akses root. Efeknya, seluruh aplikasi kalian jalan sebagai super user alias UID 0. Satu proses raksasa yang super powerful ini nanganin semuanya, mulai dari parsing jaringan yang rentan banget, kriptografi, sampai ngotak-ngatik file sensitif. Permukaan serangannya jadi gede banget. Kalau sampai ada satu aja celah, sebutlah buffer overflow di fungsi jaringan, boom, penyerang langsung megang kunci ke seluruh sistem kalian. Habis sudah. Masuk ke bagian kedua, prinsip least privilege. Gimana kita mengisolasi kerusakan? Buat ngatasin mimpi buruk tadi, solusinya ada di Principle of Least Privilege atau prinsip hak akses terkecil. Definisinya simpel banget sebenarnya. Setiap komponen di dalam sistem itu hanya boleh punya hak akses paling minimum yang mutlak diperlukan buat jalanin tugas spesifiknya. Dan nggak boleh lebih dari itu. Titik. Jadi ingat ya, ngasih kode kita hak akses ekstra itu sama sekali nggak bikin kodenya makin canggih atau berguna. Yang ada malah bikin kode itu makin berbahaya kalau sampai kebobolan. Ada satu analogi dari Profesor Nikolai Zeldovich yang saya suka banget soal ini. Beliau bilang, pecah aplikasi besar ini jadi bagian-bagian kecil, di mana masing-masing jalan di kotaknya sendiri-sendiri. Bayangin aja kayak pabrik gede. Kalau sampai ada ledakan atau eksploitasi bug di satu ruangan yang terisolasi, ledakannya bakal ketahan di ruangan itu aja. Sisa pabrik kalian bakal tetap aman sentosa dan beroperasi normal. Masuk akal banget kan? Perbandingan ini nangkep idenya dengan sempurna. Arsitektur monolitik itu ibarat naruh semua telur di satu keranjang. Satu bug, semuanya hancur lebur. Tapi kalau di arsitektur yang hak aksesnya dipisah, alias privilege separated architecture, kita benar-benar nerapin prinsip least privilege tadi. Kode, data, sama logikanya dipisah-pisah jadi komponen yang lebih aman. Jadi, kerusakannya bisa dikurung. Kita lanjut ke bagian ketiga. Studi kasus OpenSSH. Sebuah transformasi yang legendaris. Tahun 2002 tuh jadi momen penting banget. Niels Provos dan timnya ngerilis paper yang mecah proses tunggal OpenSSH jadi 4 komponen khusus, kayak yang bisa kalian lihat di tabel ini. Dan percaya nggak, struktur ini benar-benar masih dipakai di source code OpenSSH sampai detik ini loh. Coba kita lihat. Ada listener yang jalan sebagai root, tapi karena cuma nerima koneksi permukaan serangannya kecil banget. Terus ada monitor yang tugasnya jadi gatekeeper. Nah, yang paling krusial tuh ini, pre-auth worker. Dia jalan tanpa hak akses sama sekali alias empty user, tapi tugasnya paling berisiko karena ngadepin traffic internet langsung. Terakhir ada post-auth worker yang baru jalan pakai hak akses user asli setelah autentikasinya berhasil. Ide dibalik cara mereka membagi arsitektur ini benar-benar brilian. Mereka dengan sengaja memisahkan mana kode yang butuh hak istimewa dan mana yang enggak. Jadi bagian yang paling terekspos ke internet disempilkan ke dalam proses yang nggak punya hak akses.
Terus, library yang secara historis sering banget bermasalah, kayak Zlib sama Kerberos tadi, mereka kurung di dalam sandbox. Dan yang bikin makin keren, dari sisi user atau klien, perombakan gila-gilaan ini sama sekali nggak kerasa. Transparan banget. Masuk ke bagian 4, anatomi komponen terisolasi. How the boxes interplay? Nah, sekarang kalian mungkin mikir, terus gimana cara kotak-kotak yang kepisah ini saling ngogol tanpa bikin aplikasinya hancur? Alurnya tuh ngalir rapi banget kayak cerita. Pertama, listener nerima koneksi, terus dia ngoper file deskriptornya ke monitor. Kedua, monitor ini bakal men-spawn pre-auth worker buat nanganin traffic jaringan lewat file deskriptor tadi. Coba perhatiin, worker ini jadi bisa ngobrol sama klien tanpa butuh akses root buat nerima koneksi. Cerdas kan? Ketiga, worker ngelakuin autentikasi user via RPC ke monitor. Dan terakhir, kalau sukses, monitor bakal bikin post-auth worker baru yang pakai ID asli penggunanya. Satu hal yang bikin saya kagum banget sama isolasi ini tuh gini. Si pre-auth worker yang kerjanya nelen semua lalu lintas internet mentah itu, dia tuh sebenarnya dijalanin di dalam direktori Linux yang benar-benar kosong melompong. Nggak ada satu file pun yang bisa dia akses. Jadi semisal ada peretas yang sukses ngeeksploitasi buffer overflow parah di komponen ini, coba tebak dapat apa mereka? Nggak dapat apa-apa. Nol besar. Mereka cuma bakal muter-muter terperangkap di ruangan digital yang hampa. Terus gimana interaksi antara worker yang nggak punya akses ini sama monitor yang punya kuasa? Semuanya lewat API RPC. Disinilah bedanya desain API yang asal-asalan sama yang beneran aman. API yang buruk itu ngizinin worker bilang, monitor, sandinya udah gue cek nih, bener kok, izinin gue masuk dong. Itu cacat logika banget, peretas bisa dengan gampang masukin ini. Tapi API yang aman ngebikin worker wajib nyerahin kata sandi mentahnya ke monitor, terus monitornya yang bakal ngecek validitasnya secara mandiri. Aturan emasnya, sistem nggak boleh pernah percaya sama worker. Konsep nggak percaya ini kelihatan jelas banget waktu kita ngomongin cryptography challenge response. Jadi pas klien mau login pakai user key, worker bakal minta monitor buat ngasih sebuah tantangan acak. Monitor lalu nyatet dan ingat baik-baik angka acak yang dia bikin itu. Terus, worker ngirim respon yang udah ditandatangani balik ke monitor. Kenapa harus monitor yang bikin angka acaknya? Soalnya kalau worker yang lagi diretas diizinin bikin tantangannya sendiri, dia bisa aja make trik licik ngirim tanda tangan lama dari sesi login bulan lalu buat nipu sistem. Makanya desain ini bener-bener mengunci celah keamanan itu. Oke, bagian kelima sekaligus terakhir, mentolerir bug secara efektif. Warisan dari isolasi. Namanya juga ngerombak arsitektur ya, prakteknya pasti nemu hambatan teknis. Tim OpenSSH harus mikir keras buat ngakalin problem sistem supaya isolasi ini bisa jalan. Salah satu peretasan sistem paling gokil yang mereka lakuin itu ngelibatin library Zlib. Gimana caranya mindahin state kompresi yang rumit dari pre-auth worker ke post-auth worker tanpa harus nulis ulang kodenya Zlib? Jawabannya, shared memory. Pertama, monitor nyiapin blok memori bersama. Terus, worker maksa Zlib buat nyimpen data kompresinya hanya di blok memori itu aja. Begitu autentikasi kelar, monitor tinggal mindahin blok memori itu seutuhnya ke post-auth worker yang baru. Hasilnya, transisi mulus banget tanpa putus koneksi. Tapi tunggu dulu, mari kita bawa realitas lapangan ke sini. Meski trik tadi keren banget, pada akhirnya para pengembang OpenSSH ngambil keputusan yang cukup masuk akal. Setelah beberapa waktu, mereka milih buat matiin aja fitur kompresi pra-autentikasi ini secara permanen. Loh kenapa? Ya buat nyederhanain arsitektur. Kadang-kadang, arsitektur keamanan yang paling tepat itu justru dengan menghapus fitur yang terlalu kompleks dan rentan, lalu baru diaktifin lagi setelah usernya beneran terautentikasi. Jauh lebih praktis dan pastinya lebih tangguh. Nah, sekarang coba kita tarik mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Dampak dari desain privilege separation di OpenSSH ini benar-benar luar biasa. Kode API monitor yang ditulis 2 dekade lalu itu loh, sampai detik ini masih beroperasi ngejagain server yang kita pakai hari ini. Pendekatan inilah yang udah nyelamatin internet dari kiamat sistem gara-gara zero-day bug. Lebih dari itu, filosofi ini jadi pondasi utama keamanan di browser modern kayak Chrome atau Firefox. Mulai dari men-sandbox media codec sampai ngejaga infrastruktur cloud dan layanan mikro, semuanya berakar dari pemikiran brilian ini. Jadi, paper ini tuh bukan cuma dokumen sejarah usang ya. Ini adalah cetak biru abadi gimana kita harus ngebangun sistem yang bisa bertahan dari kegagalan perangkat lunak. Dengan semua pengetahuan seru hari ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kalian renungin. Kira-kira, apakah arsitektur aplikasi kalian sekarang udah bener-bener siap buat mentolerir eksploitasi yang akan datang esok hari? Coba deh dicek lagi gimana kodenya dipisahkan. Terima kasih udah bergabung di pemaparan materi kali ini, teruslah eksplorasi, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.